Daging anak kecil yang menghina anakku, aku jadikan masakan rendang dan kujual. Perkenalkan, namaku Ningsih dan ini kisahku. Sudah 3 tahun lamanya, aku dan suamiku Mas Anton bersama kedua anakku merantau ke kota. Niatnya merubah nasib, tapi ternyata hidup di kota serba susah. Gak cuma keuangan kami yang sering bikin sakit hati, tetangga sekitar rumah pun sering bikin sakit hati karena sering menghina dan mengejek kami yang miskin, apalagi suamiku cuma kerja serabutan kuli bangunan. Hingga suatu hari, kami bingung tidak ada uang. Aku pun mengikuti saran suamiku untuk menjual saja tabung gas kami. Setelah suamiku pergi ke tempat temannya untuk mengurus proyek kerjaan barunya nanti di luar kota, aku pun pergi ke pangkalan gas untuk menjualnya seharga 150.000. Di jalan aku lihat anakku yang kecil yaitu Dino dari lapangan dekat rumah menujuku sambil menangis. Katanya dia dan kakaknya si Melinda abis diejek sama Rangga, anak dari Bu Rahma tetangga sebelah. Aku pun menyuruh Dino pulang saja ke rumah, lalu menuju ke lapangan dekat rumah berniat mendamaikan anakku yang sedang berkelahi. Sampainya di lapangan, aku melerai anakku yang sedang bergulat dengan Rangga anak gemuk umur 8 tahunan. Kata Melinda, dia marah karena dia Jack miskin dan tidak sekolah dan tak pernah makan daging. Ya, aku sadari, kami miskin. Saking miskinnya, anakku si Melinda yang sudah berumur 7 tahun, tidak mampu kami sekolahkan, dan juga memang setiap hari kami hanya bisa makan sayur. Aku pun menyuruh Melinda bersalaman dan berdamai dengan Rangga. Di luar dugaan, Rangga malah berkata mengejek, "Cih, gak sudi pegang tangan orang miskin, alergi." Akhirnya ku suruh Melinda pulang saja duluan ke rumah. Setelah Melinda pulang, ku nasihati Rangga agar jangan menghina orang lain. Aku mencoba sabar hingga tiba-tiba dia yang mau beranjak pergi tersenyum mengejek sambil berkata, "Cih, dasar orang miskin, mau makan aja harus jual tabung gas dulu?" Abis itu mungkin anaknya yang dijual atau mungkin dimasak. Saat dia berbalik badan hendak pergi, kulayangkan tabung gas sekuat tenaga karena saking marahnya aku tepat mengenai kepalanya. Darah pun muncrat ke pakaianku. Aku yang syok dan panik lalu membawa badan Rangga yang ternyata sudah tewas ke dekat rumahku dan membungkusnya dengan kantong plastik besar yang aku temukan. Setelah bersusah payah menyembunyikannya di dapur rumahku, aku pun membersihkan badan serta membereskan semuanya, lalu kembali berangkat pergi ke pangkalan gas untuk menjual tabung gasku. Setelah menjual tabung gas dan mendapat uang 150.000, aku gunakan membeli bahan banyak untuk membuat rendang daging di warung. Sampai di rumah, kulihat anak-anak ternyata sedang tidur siang pulas. Aku lalu mengunci semua pintu kamar termasuk kamar anakku, agar aku aman saat menjalankan aksiku. Setelahnya ku bawa kantong plastik berisi mayat Rangga ke kamar mandi, ku cincang tubuh bocah ingusan itu, tak lupa kulitnya ku lepas, agar lebih sempurna. Setengah jam berlalu, hasilnya 1 ember penuh daging. Semua sisa seperti bagian kepala dan lainnya aku bakar sampai hangus sehingga bersih tidak ada jejak tertinggal. Untungnya aku beli bumbu rendang banyak, aku pun memasak semua daging Rangga menjadi rendang. Lumayan, bisa masuk semua dagingnya ke kuali besar. Setelah masakan rendangnya mau matang, terdengar suamiku mengucap salam sudah pulang. Suamiku yang pulang pun heran, aku dapat daging dari mana? Lalu ku katakan bahwa tadi ada kambing masuk rumah. Aku gak sengaja melemparnya, karena hampir mati, jadi aku sembelih saja lalu aku masak. Di luar dugaan, aku kira Mas Anton bakal marah. Ternyata dia sepakat dengan tindakanku itu dan menganggap kambing masuk rumah rejeki bagi kami. Aku pun lalu menyiapkan rendangnya untuk dimakan karena suamiku tak sabar mau mencobanya dan sebentar lagi mau berangkat ke luar kota. Tak disangka, kata suamiku, rasanya enak banget. Meski jijik aku melihat daging Rangga dimakan olehnya, aku terpaksa ikut memakannya karena suamiku mencoba menyuapiku. Saat ku makan, di luar dugaan, benar kata suamiku, dagingnya ternyata sangat enak banget, beda dengan rasa daging sapi tapi ini lebih enak. Anak-anak pun yang ikut makan sangat senang, karena baru kali ini mereka bisa makan daging apalagi dibuat masakan rendang. Terima kasih Rangga, ternyata enak juga dagingmu ini, ucapku dalam hati. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Yuk baca kelanjutan kisahnya dengan cara download langsung Vizo Novel ya.